Ini yang melaporkan P, yang menjadi korban DM. Nah, ini pelaporan udah 1 tahun yang lalu. Berarti kejadian adanya investasi, si Ruben Onsu masih memiliki. Setelah resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penipuan dan penggelapan oleh Polres Metro Jakarta Selatan, kini terungkap alasan dibalik jeratan hukum yang menimpa Ruben Onsu, yakni utang senilai 3,5 miliar rupiah yang ternyata dipinjam untuk menutupi kebutuhan bisnisnya yang tengah bermasalah. Kuasa hukumnya Minola Sebayang meluruskan bahwa perkara ini bukan berasal dari tawaran investasi seperti yang beredar, melainkan murni hubungan utang piutang yang tidak dibantah Ruben sama sekali. Ruben disebut mengakui persoalan tersebut apa adanya dan menegaskan akan berupaya menyelesaikannya secepat mungkin tanpa berusaha mencari pembelaan atau menuduh fitnah. Minola mengungkapkan Ruben menargetkan pelunasan utang tersebut bisa rampung dalam pekan ini, bahkan lebih cepat jika memungkinkan, sebagai langkah untuk membuka peluang penyelesaian lewat jalur restoratif justice agar perkara tidak terus bergulir ke ranah pidana. Kasus ini sendiri bermula dari laporan polisi pada 22 Agustus 2025 yang diajukan pelapor berinisial P atas nama korban DM terkait kerugian dari kerjasama bisnis jual beli produk. Ruben disebut sempat terkejut dengan laporan tersebut karena komunikasi dengan pelapor sebelumnya masih berjalan baik, namun ia memilih tidak lari dari tanggung jawab dan dijadwalkan menjalani pemeriksaan perdana pekan depan tanpa pencekalan. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silakan berkomentar ya. Alamak, Ruben Onsu yang bener aja. Beb, ini apa bener ya? Polres Jaksel tetapkan si Ruben Onsu. Koko Ruben, ada apa Koko Ruben? Nah, ini, ini 11 menit yang lalu ya. Ini informasinya itu aku dapat dari detik.com. Teman-teman, kasus Koko Ruben Onsu ini apa sih? Aku juga nggak paham kok tiba-tiba ini dijadikan, gini, astaga. Koko Ruben, yang sabar ya Koko ya. Ini ujian buat Koko. Ruben Onsu ditetapkan menjadi tersangka karena diduga melakukan penggelapan dana. Masih diduga ya guys, masih diduga. Tapi kalaupun benar, gue nggak peduli, ya. Gue nggak peduli, ya. Yang penting nanti ada pihak yang berwajib yang akan menangani kasus Ruben Onsu. Tapi dalam kasus kemarin tentang hak asuh anak, gue membela Ruben Onsu karena gue tahu Endah itu perempuan yang nggak tahu diri. Beda sama kasus yang sekarang. Kalau kasus sekarang, kalau memang Ruben Onsu memang bersalah, ya nggak apa-apa, ditahan aja. Ya, ditahan aja, ini kan masih diduga, ya, masih diduga. Dan buat lu, ya, yang memviralkan berita tersebut, tanggung jawab ini bener apa hoax, ya. Jadi jangan setengah-setengah lu beritanya. Tapi kalau gua lihat-lihat sih memang beritanya udah dari TV, guys. Nah, pokoknya doakan yang terbaik aja deh buat Ruben ya, mudah-mudahan tuduhan tersebut tidak benar gitu loh. Dan apapun kedepannya, masalah apapun yang dihadapi oleh Ruben, ya semoga bisa diberi ketabahan, kesabaran, keikhlasan ya guys ya. Gue tetap dukung Ruben Onsu. Aduh, banyak tangting-tangting pemberitaan bahwa Ruben Onsu menjadi tersangka. Dari pelaporan tahun 2025 di bulan Agustus tanggal 22. Tiba-tiba hari ini ada freskon ngono iki. Apa piye ngono iki lek ngarani. Bapak Polres Jakarta Selatan ya kalau nggak salah, bahwa Ruben Onsu statusnya naik menjadi tersangka dan baru akan dipanggil minggu depan. Bersamaan dengan tragedi kasusnya. Kok aku jadi berpikiran yang aneh-aneh ya? Kok berpikiran yang aneh-aneh? Kok baru sekarang gitu loh? Maksudnya ya tidak menuduh siapapun, cuma kok yo pasmen. Ini yang melaporkan P, yang menjadi korban DM. Yang melapor itu namanya P, yang menjadi korban DM. Kenapa kok enggak korbannya yang melaporkan? Ya ada pelaporan yang lain atau bagaimana? Nah, ini pelaporan udah 1 tahun yang lalu. Berarti kejadian adanya investasi, si Ruben Onsu masih berstatus suami dari Mbak SW. Kira-kira bisnis apa yang bisnis Ruben atau si bininya? Karena urusannya tentang produk.
kecantikan atau gimana itu? Atau bagaimana ya kita lihat nantinya. Tapi ini kan statusnya tersangka ya kan, statusnya dinaikkan menjadi seorang tersangka itu belum terpidana, belum tersangka itu masih disangkakan, dan kemudian nanti ada panggilan, ada BAP. Nah, nanti setelah BAP jangan sampai yang melaporkan ini akan menjadi yang melapor akan menjadi terlapor nantinya, begitu ya. Tapi ini di dalam hal ini kalau aku melihatnya dari beberapa tahun yang lalu berarti ya, investasi ini berarti kan masih bebek darling ayang beb, masih suami istri kan, begitu ya. Ini perkara skincare kalau nggak salah ya. Produk kecantikan atau skincare. Kok bertepatan. Oke lah, kita tunggu berita selanjutnya yang agak sedikit menegangkan. Breaking news banget, ini berita sangat amat positif. Dari pihak Saweran dan rombongan sirkus kan, mereka bilang, wah kena azab nih onsen, rasain bakal masuk penjara, dia nipu-nipu. Justru berita bagus banget, sangat bagus. Karena tidak ada harapan lagi untuk kau Sawerannya untuk todong ratusan juta ke onsen. Dia udah gak punya apa-apa lagi. Dia kan harus fokus untuk perkara ini. Katanya penipuan. Menurut saya ini hanya gertak sambal doang. Karena apa? Karena Mpok Lela itu udah lihat ya di video-video, udah harta nih, masih ada sisa seharta nih onsen. Yuk cus, kita naikkan ya sidiknya biar kita dapat Saweran juga. Lo pikir Mpok Lela mau Saweran? Ya mau lah. Lihat, masih punya harta, dikit-dikit lumayan. Kayak gini, paling nanti damai, mediasi. Lagian juga katanya kan pernah menguntungkan kan? Ini investasi ini pernah menguntungkan juga si pelapor. Jadi ini cuma gertak sambal doang. Saya suka, positif sekali. Karena sekarang tidak ada harapan lagi bagi Saweran untuk minta duit. Dan anak-anak juga harus menerima seadanya, ya dong. Bukan tuntutan 200 juta, hidup kayak first lady. Jadi jangan girang dulu ya, tim Sawer. Hebat ya Saweran, Tuhan di pihak kamu, apa setan di pihak kau ya. Kau yang tadinya morot sekarang kandas. Kalau lo juga yang ngomporin atau yang laporin si onsen dengan komplotan ini, blunder. Lo sendiri yang rugi. Sekarang kan ada alasan. Pengacara bakal bilang maaf berhubung sekarang si onsen punya perkara baru yang mulia dan masalah penipuan. Kami harus fokus untuk masalah ini dulu. Jadi untuk masalah Saweran kami tidak bisa menjanjikan banyak ya. Dan Saweran sekarang harus berdiri sendiri sebagai ibu, memaksa. Kan kalau urusin perkara ini yang baru kan pidana harus pakai duit lagi. Sepengecar yang baru mungkin si Minola lagi. Jadi mereka fokus kayak ini bagus sekali, berita positif menurut saya ya. Ini cuma gertak sambal doang. Nanti habis itu mediasi udah kelar. Karena pasti si Onsu juga punya bukti pernah memberi keuntungan. Gak mungkin lah kalau orang itu menggelapkan duit, gak mungkin itu setiap hari muncul di sosial media. Gak mungkin seberani itu ya, gak mungkin. Kalau orang menggelapkan uang itu biasanya kabur, ngumpet. Ini muncul setiap hari, bisa dicari, kan aneh. Dan mungkin ada niat baik juga untuk kembalikan uang atau nyicil atau gimana, ada bukti juga. Gak mungkin orang kalau mau jahat tuh kabur, bukannya nongol. Kecuali politikus ya, kecuali itu aparat, kan itu mafia negara tuh beda, mereka sering backing ya, dengan konglomerat, dengan cacing pita, cacing naga. Tapi kalau orang biasanya kalau udah nipu kabur, nggak nongol setiap hari. Jadi aneh, ini gertak sambal doang tapi bagus banget, karena akhirnya si Saweran manyun, gak bisa dapat apa-apa lagi, hanya bisa garmek dan hitung bulu jembutnya saja. Nah itu, kan sudah nenek bilang ya, berdamailah dengan dirimu, berdamailah dengan Papio dan Mamio, ya. Jangan bertolak belakang, karena semua permasalahan di dalam rumah tangga kalian itu, semua ada kait mengaitnya, ya.
berdamailah dengan mereka supaya semuanya jadi aman dan damai, ya. Dari segala segi, mau anak, mau keuangan, mau utang piutang, aman saja. Ya, kan sudah saya bilang, belajarlah dari artis-artis senior yang sudah cerai-berai, ya. Tuh, Sule, Gading Martin, Krisdayanti. Berdamailah biar semuanya jadi aman. Jangan kita membuat opini negatif. Jangan kita banyak klarifikasi di media sosial. Jangan kita membuat statement yang bukan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Ya, jadi untuk yang di sebelah sana dia tidak membantah. Dia hanya ngurus sesuai dengan jalur hukum undang-undang yang ada di negara kita, ya. Intinya mah jangan kita berkoar-koar. Karena apa? Sudah saya bilang, Tuhan tahu kok siapa kita sebenarnya, ya. Biar kita meyakinkan orang lain, ya, untuk percaya sama kita, untuk membenci orang lain. Tapi Tuhan tahu kok siapa kita sebenarnya, ya kan? Kalau kamu melanggar salah satu langkah, tidak berdamai dengan dirimu sendiri, ya beginilah jadinya, ya kah? Saling curhatlah. Oh, ini bagaimana? Saya ada utang ini. Oh, ini bagaimana? Pasti Mamio kasih tahu, begini aja ayah, begini aja, dibantu oleh Papio. Kalau bertolak belakang begini saling menyenggol di media sosial, oh ya beginilah, ya kan? Kan sudah saya bilang, biar kita koar-koar di media manapun, tapi Tuhan tahu kok siapa kita sebenarnya. Ya, kalau sudah seperti ini, berdamailah pada semua orang yang ada kaitan di dalam Papio, Mamio, anak-anak, keluarga-keluarga. Santai aja. Ya namanya perceraian kan, namanya itu sudah begitulah takdirnya, sudah, ya kan? Jangan saling menyenggol. Nanti begini kan, yang repot siapa? Diri sendiri yang repot, ya kan? Kan sudah saya bilang dari awal, saya tetap mendukung Mamio, saya tetap mendukung. Karena apa? Ada salah satu hal yang paling penting yang mengalahkan semua segi di dalam permasalahan ini, yaitu dia seorang ibu. Dia melahirkan anakmu dan dia menetek anakmu sampai besar, pintar-pintar semua, ya. Jadi jangan sampai senggol dengan ibu.